Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam, syahra qiyam, syahra Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wasadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat IKADI rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tercurah pada qudwah kita, kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat IKADI rahimakumullah, di dalam perintah berpuasa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu tujuan yang sangat mulia. Kita dapati dalam Al-Qur'an bahwa ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa itu diakhiri dengan kata-kata la'alakum tattaqun. Tentu ayat ini sudah kita hafal karena begitu seringnya kita mendengar dari para imam, para khatib, para ulama, ustaz kita menyampaikan ayat tersebut. Dan la'alakum tattaqun bermakna semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Sahabat IKADI rahimakumullah, kata la'ala dalam bahasa Arab itu bermakna semoga. Dan ketika kata ini diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga ini adalah sebuah kepastian. Ini berbeda dengan kata semoga yang diucapkan oleh kita sebagai manusia, bahwa semoga tersebut bisa jadi sebuah kejadian menjadi nyata atau bisa jadi tidak menjadi sebuah kenyataan dalam kejadian. Akan tapi ketika Allah menyatakan la'alla, maka itu adalah sebuah kepastian. Dan kepastian yang dimaksud adalah kepastian menjadi bertakwa apabila kita melaksanakan ibadah shaum, ibadah puasa sebagaimana umat-umat terdahulu yang menjalankan ibadah puasa sebelum kita. Sahabat IKADI rahimakumullah, maka ini adalah satu anugerah yang luar biasa yang Allah sampaikan kepada kita. Bagaimana dengan ibadah shaum yang kita jalankan, bagaimana dengan ibadah puasa yang kita jalankan dalam kurun waktu yang terbatas, yaitu ayyam ma'dudat, yaitu pada waktu-waktu yang sudah Allah tentukan dalam kurun waktu sebulan, 29 atau 30 hari. Maka kemudian seorang beriman yang menjalankan ibadah shaum, dia akan menjadi orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun dalam Al-Quran terdapat dalam 6 ayat yang terpisah. 2 ayat terdapat dalam ayat mengisahkan tentang perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan orang Bani Israel. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Artinya orang-orang Yahudi telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menepati janji, kemudian janji Allah agar mereka bertakwa tidak sampai mereka peroleh. Kemudian ayat yang lain bercerita tentang agar kita kemudian menjadi umat yang tidak berselisih, tidak berpecah belah. Kemudian Allah menjanjikan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian ayat berikutnya memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah, dan ini yang dipanggil adalah manusia secara umum. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini pun perintahnya sangat umum, diminta kita beribadah kemudian kita menjadi takwa. Ayat yang lain bercerita tentang kisos
yakni apabila kita melaksanakan kisos maka kemudian kita menjadi orang yang bertakwa. Walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Maka di antara 6 ini ada satu ayat yang begitu mudah kita laksanakan untuk memperoleh gelar takwa, yaitu kita beribadah puasa dalam kurun waktu yang terbatas, hanya 1 bulan, 29 atau 30. Kemudian dengan kaifiat atau cara-cara yang sudah Allah jelaskan demikian rinci dan detail. Ini dimaksudkan agar orang yang beriman tidak salah dalam menjalankan ibadah puasa. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut dengan sangat detail. Ini adalah satu gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita secara khusus rinci dari kaifiah ibadah tersebut agar kita mudah menjalankan ibadah puasa. Maka di antara 12 bulan yang Allah anugerahkan kepada kita, ada 1 bulan yang Allah hadiahkan begitu istimewa, yaitu bulan Ramadan dengan ibadah saum, ibadah puasa yang dijalankan hanya 1 bulan, yang kemudian Allah pastikan kita menjadi orang-orang bertakwa. Takwa itu sangat penting, sebagaimana kita mendapatkan wasiat untuk takwa dari para khatib kita di hari Jumat. Maka ini adalah satu anugerah yang besar sekali, satu impian yang patut kita perjuangkan sebagai orang-orang beriman agar kita menjadi takwa. Dan ayat ini membuktikan jalan pintas agar kemudian kita menjadi orang bertakwa dengan menjalankan ibadah saum yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bertakwa dengan perantara ibadah saum, juga tentunya dengan perintah lain, karena Allah juga menurunkan bahwa di bulan Ramadan ini dimuliakan dengan turunnya Al-Quran, dan Al-Quran dimuliakan dengan turunnya di bulan Ramadan. Ibadah saum, kita menjaga interaksi kita dengan Al-Quran, maka mudah-mudahan janji Allah la'allakum tattaqun bisa kita peroleh. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang janjinya tidak mungkin meleset. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri kita secara lahir dan batin untuk menjadi orang yang bertakwa dengan perantara ibadah saum, dengan perantara dekat dengan Al-Quran, dengan perantara qiyam, dengan perantara sedekah, zakat, dan amalan-amalan soleh kita di bulan ini, bulan yang istimewa, bulan yang barokah, bulan yang spesial buat kita semua orang-orang beriman. Sahabat IKADI rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Semata-mata dorongan sebagai orang-orang beriman, kita harus saling bertawasul, bernasihat, menasihati antara satu dengan yang lain. Dan sekiranya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mudahan Allah sampaikan usia kita hingga akhir Ramadan. Kemudian Allah sampaikan kita kepada derajat takwa. Kemudian Allah berikan kepada kita kesenangan, kecintaan untuk terus memelihara semangat Ramadan dengan dekat kepada Al-Quran. Hadani Allah wa yakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.